Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari kelas R4D ingin mempresentasikan materi mengenai perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Yang kami hormati yaitu Ibu Jatuh Yoga Prameswari selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik beserta teman-teman R4D. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Rania Yulia Putri, yang kedua ada Nur Hayati, yang ketiga ada Belia Elsa Siregar, yang keempat ada Desi Ratnasari, dan yang kelima ada Mutiarani. Perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Perubahan menyangkut mengenai bahasa sebagai kode, di mana sesuai dengan salah satu sifatnya yang dinamis, dan sebagai akibat persentuhan dengan kode-kode lain, maka bahasa itu berubah. Mobilitas penutur sebagai akibat dari perpindahan penutur atau para penutur itu sendiri yang menyebabkan terjadinya pergeseran. Sedangkan pemertahanan bahasa lebih menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa, untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Yang pertama ada perubahan bahasa. Terjadinya sebuah perubahan bahasa itu sulit untuk diamati, sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu relatif terbatas. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah kaidahnya itu direvisi, menghilang, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikol. Perubahan yang pertama yaitu perubahan fonologi. Dalam bahasa Inggris, kata night dulu dilafalkan nix, kata drug dulu dilafalkan drugs, dan kata saw dulu dilafalkan saux. Ini menjadi bukti adanya perubahan, yaitu dengan menghilangkan huruf X yang tadinya ada menjadi tidak ada. Yang kedua ada perubahan morfologi, bahwasanya perubahan bahasa menyangkut bahasa sebagai kode, di mana sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan sebagai akibat persentuhan dengan kode-kode lain. Yang ketiga ada perubahan sintaksis, adanya perubahan gramatikal bahasa dalam bahasa Indonesia, umpamanya menurut kaidah sintaksis yang sudah berlaku, bahwasannya kata kerja transitif harus selalu mempunyai objek. Yang keempat ada perubahan kosakata. Perubahan kosakata dapat berarti bertambahnya kosakata baru, hilangnya kosakata lama, dan berubahnya makna kata. Yang terakhir yang kelima yaitu ada perubahan semantik. Perubahan semantik yang umum adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau menyempit. Perubahan semantik dibagi menjadi yang pertama ada berubah total makna, kata benar-benar berubah seluruhnya. Yang kedua ada perubahan makna dulu, dan yang terakhir ada penyempitan makna pada mulanya. Yang kedua, pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa adalah sebuah peristiwa yang biasanya terjadi pada pelaku tutur yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bahasa yang lain pula. Biasanya, pergeseran bahasa terjadi di negara, daerah, atau wilayah yang memberi harapan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga akhirnya mengundang para pendatang. Yang ketiga, pemertahanan bahasa. Secara umum, pemertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya atau Fasol 1984. Lebih lanjut, Fasol juga menyatakan bahwa pemertahanan bahasa ini merupakan kebalikan atau sisi yang berlainan dari pergeseran bahasa, yaitu di mana sebuah komunitas memutuskan untuk mengganti bahasa yang telah digunakan atau memilih bahasa lain sebagai ganti bahasa yang telah digunakan. Berikutnya 4. Sikap. Bahasa merupakan salah satu alat untuk mengadakan interaksi dengan manusia yang lain. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi merupakan ciri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dengan adanya bahasa, kita dapat berhubungan dengan masyarakat yang lain, akhirnya melahirkan komunikasi dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayer 2003,
Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa, yaitu bahasa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antara bangsa yang sangat rumit. Yang kelima, ada konsep pemertahanan bahasa. Dalam pemertahanan bahasa, komunitas secara kolektif memutuskan untuk terus menggunakan bahasa tersebut atau bahasa itu telah digunakan secara tradisional. Ketika sebuah komunitas tutur mulai memilih bahasa yang baru dalam daerah sebelumnya dicadangkan untuk yang lama. Ini mungkin merupakan tanda bahwa pergeseran bahasa sedang berlangsung. 6. Sikap pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dapat dikaji berdasarkan perspektif penggunaan bahasa dan penentuan bahasa. Masalah pemilihan bahasa biasanya terjadi di masyarakat bahasa baik berwibahasa maupun yang berganda bahasa atau multilingual. Kontribusi pemilihan bahasa sebagai langkah penetuaan bahasa merujuk ke arah penentuan garis haluan kebahasaan atau kebijaksanaan bahasa yang tercermin lewat pencernaan bahasa sikap muncul dari berbagai bentuk penilaian. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.